Apa yang akan dibahas di sini adalah analisa kinerja terkini, analisa historis 10 tahun terakhir, dan kelayakan investasi untuk saham PT PP Persero. PT PP Persero adalah salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di sektor konstruksi yang memiliki lini bisnis sebagai berikut. Ada infrastruktur, energi, properti, konstruksi, dan juga EPC. Seperti yang terlihat, berikut merupakan kinerja terkini, yaitu kuartal 2 2021 untuk perusahaan. Terlihat bahwa pendapatannya minus 4,3%, kemudian untuk laba kotornya meningkat 13%, laba operasinya meningkat 169%, dan untuk laba bersihnya meningkat sebesar 306%. Peningkatan terhadap laba kotor, laba operasi, serta laba bersihnya di tengah-tengah penurunan sales diakibatkan oleh seperti yang terlihat berikut. Ini merupakan catatan untuk beban pokok pendapatan perseroan, di mana pada tahun 2020 kuartal 2 mengeluarkan beban sekitar 6 triliun, tetapi untuk kuartal 2 2021 hanya mengeluarkan beban sekitar 5,6 triliun. Sehingga peningkatan terhadap gross profit, operating profit, dan juga net profit ini adalah sebagai akibat dari penurunan daripada cost of revenue atau beban pokok pendapatannya. Lalu yang di atas ini adalah kinerja atau performa perusahaan sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Kita lihat salesnya menurun dari 10 triliun ke 6 triliun atau kira-kira 37%, dan untuk net profitnya menurun sebesar 94%. Hal ini wajar karena hampir semua bisnis terkena dampak dari COVID-19. Bahkan investor Warren Buffett sekalipun mengalami kerugian atau melakukan cut loss sebesar triliunan rupiah terhadap perusahaan transportasi karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan-perusahaan yang secara langsung terkena dampak oleh COVID-19. Kelanjutan dari analisa kinerja terkininya, di sini kita lihat perusahaan menargetkan kontrak baru untuk 2021 sebesar 30 triliun, akan tetapi realisasi sampai bulan Juli 2021 hanya mencapai 9,54 triliun. Dengan demikian, realisasi pencapaian ini kira-kira sekitar sepertiga untuk 7 bulan pertama, sehingga probabilitas atau kemungkinannya bahwa 30 triliun atau target ini tidak akan tercapai nantinya, dan kemungkinan besar juga manajemen akan melakukan revisi terhadap target tersebut. Selanjutnya di sini total asetnya sebesar 55,3 triliun, total ekuitasnya 10,7 triliun, tetapi hanya diperdagangkan sekitar 6,16 triliun. Oleh sebab itu kita katakan sahamnya masuk undervalued secara kuantitatif. Kemudian pembahasan yang kedua ada analisa historis. Seperti terlihat di periode 2011 sampai dengan 2018, baik pendapatan maupun net profitnya mengalami peningkatan yang sangat bagus. Tetapi untuk 2019 kita terlihat penurunan di sana. Dan pada tahun 2020 terlihat penurunan yang sangat besar sekali, dan ini merupakan dampak dari COVID-19. Dan hal lain lagi yang dapat kita lihat adalah bahwa pada kuartal 2 2021 perusahaan belum menunjukkan signal rebound untuk kinerja maupun dari kontraknya tadi, dan juga untuk kinerja sales dan juga net profitnya di sini. Di samping itu kita juga dapat melihat bahwa masa-masa jaya perusahaan adalah periode 2011 sampai dengan 2018. Pada saat ini mungkin investor berlomba-lomba untuk membeli sahamnya sehingga harga sahamnya terus naik, dan pada sampai level atau tahun 2018 akhir harga sahamnya mulai turun sebagai akibat daripada penurunan kinerja, dan terus semakin turun dan semakin turun sebagai akibat dari dampak COVID-19.
Kemudian untuk pertumbuhan majemuk, laba per lembar sahamnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 minus 9,2%. Tetapi hal ini atau angka ini kurang merepresentasikan karena mencakup dampak dari COVID-19. Sehingga misalnya kalau kita, ini merupakan data historis dari kinerja keuangan PT-PP. Nah, misalnya kalau kita mengeluarkan atau menghitung tanpa COVID, maka hasilnya di tahun 2018 perusahaan membukukan peningkatan EPS sebesar 25%. Meskipun begitu, adalah penting untuk terus memonitor perubahan kinerja terkini dari perusahaan. Lalu analisa historis yang terakhir berkenaan dengan profitabilitasnya. Di sini kita lihat not very good. Terlebih untuk 2019 dan 2020 sebagai dampak COVID-19. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa setidaknya untuk kinerja periode 2021 kita atau investor nantinya tidak bisa berharap lebih untuk dividennya. Pembahasan terakhir yaitu kelayakan investasi. Yang pertama, mengapa menarik di sini karena valuasi kuantitatifnya murah seperti yang dibahas di awal. Kemudian peluang untuk proyek pemerintah atau BUMN mereka lebih berpotensi. Kemudian yang ketiga, prospek bisnis dan industri. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia masih merupakan negara yang berkembang, yang oleh sebab itu perusahaan ini dan industrinya memiliki prospek cerah. Dan terakhir di sini memiliki tata kelola perusahaan yang bagus. Kemudian yang kedua, mengapa tidak menarik adalah karena kinerja terkininya belum menunjukkan tanda-tanda rebound. Lalu tidak bisa berharap dari dividennya at least untuk performa atau kinerja 2021. Dan terakhir karena kontrak barunya yang masih kecil.